Oke, langsung aja kita bahas. Di saat semua orang panik soal perang, di situ justru ada peluang cuan yang luar biasa. Ini adalah playbook lengkap buat mengubah krisis global jadi keuntungan maksimal buat portofolio lo. Coba deh bayangin, besok pagi lo bangun, terus tiba-tiba 21% pasokan minyak dunia hilang gitu aja. Bukan cuma harga bensin yang menggila, tapi seluruh ekonomi global bisa langsung lumpuh total. Nah, skenario yang kedengarannya mustahil ini ternyata jauh lebih dekat dari yang kita kira. Gini, analisa dari para pakar geopolitik top dunia sekarang bilang perang terbuka antara Amerika Serikat dan Iran itu bukan lagi kemungkinan, tapi udah jadi skenario utama yang paling mungkin terjadi di bulan Maret 2026. Lupain deh soal drama pasar yang biasa, ini levelnya beda. Ini game changer yang sesungguhnya. Terus, kok bisa secepat ini? Lihat deh timeline-nya. Semuanya dimulai dari diplomasi yang gagal total bulan Juni 2025, yang langsung memicu perang 12 hari. Eskalasinya cepet banget. Sampai akhirnya di Februari 2026, pembicaraan terakhir gagal. Dan puncaknya, ultimatum 10 hari dikeluarin. Nah, sekarang kita ada di sini, zona bahaya maksimum. Waktunya beneran mepet banget. Dan ini bukan gertakan doang ya. Amerika udah ngirim kekuatan militer terbesarnya. Ada Carrier Strike Group 3, itu tuh ibaratnya satu kota terapung. Isinya senjata nuklir dikawal sama armada lengkap. Ditambah jet tempur siluman paling canggih, F-35 sama F-15E. Posisinya udah ngepung Iran. Ini serius banget. Oke, terus ngaruhnya apa buat portofolio kita di Indonesia? Perangnya kan jauh di sana. Jawabannya cuma satu. Ada satu selat kecil yang kalau tersumbat bisa bikin ekonomi seluruh dunia gonjang-ganjing. Nah, ini dia biang geroknya, Selat Hormuz. Ini tuh ibaratnya pipa bensin utama buat seluruh dunia. 21% minyak dunia itu lewat sini, setiap hari. Bayangin kalau kran ini ditutup sama Iran buat balas dendam. Ini bukan lagi gelombang, ini tsunami ekonomi. Coba kita lihat angkanya deh, biar kebayang. Kata Bloomberg, kalau ada gangguan dikit aja, harga minyak bisa langsung loncat ke $91. Tapi lihat yang paling kanan. Kalau perangnya beneran meledak, analis Wall Street prediksi harga bisa tembus $150 per barel. Gila. Artinya apa? Inflasi meroket di mana-mana, dan The Fed bakal makin pusing, suku bunga bakal tetap tinggi. Jadi pas rudal pertama diluncurin, pasar bakal gimana? Satu kata, panik. Bakal ada risk off gede-gedean. Investor bakal kabur dari semua aset berisiko. Ya termasuk saham, dan ya termasuk Bitcoin dan semua kripto lo. Jadi siap-siap, kemungkinan besar semuanya bakal merah dulu. Tapi, disinilah letak opportunity-nya. Sifat Bitcoin di situasi perang ini aneh, paradoks banget. Dia bakal jatuh dulu bareng yang lain, tapi abis itu ceritanya bakal beda 180 derajat. Sini, gue jelasin kenapa. Jadi ada dua babak buat Bitcoin. Babak pertama, jual panik. Pas perang meletus, institusi gede yang lihat Bitcoin sebagai aset spekulatif bakal langsung buang barang. Kelihatan dari ETF yang outflow-nya gede banget. Tapi, setelah kepanikan reda, masuk babak kedua, inflation hedge. Pemerintah kan butuh duit buat perang. Mereka bakal nyetak uang gila-gilaan. Nah, saat itulah orang-orang pintar lari ke aset yang nggak bisa dicetak, Bitcoin. Narasi emas digital bakal kenceng lagi, sementara para whale kayak MicroStrategy justru lagi senyum-senyum sambil nyerok di harga diskon. Oke, ini dagingnya, action plan-nya, kita masuk pas yang lain lagi takut. Siapin jaring di area support kuat, 60.000 sampai 62.000 dolar, ambil untung pertama di area 70 ribuan, target kedua di 76.000, kalau semua lancar, target akhirnya di area 84.000. Dan yang paling penting, pasang stop loss di 56.500 dolar. Kalau harganya nyentuh situ, ya udah, rencananya batal, kita keluar dulu. Selain Bitcoin, duit-duit pintar alias smart money ini bakal lari kemana lagi? Jawabannya simple, mereka bakal rotasi ke sektor yang justru seneng kalau ada perang. Yep, sektor pertahanan Amerika. Nomor 1, udah pasti Lockheed Martin. Kodenya LMT. Ingat kan jet tempur F-35 yang tadi kita omongin? Nah, ini pabriknya. Setiap ada perang modern pakai pesawat canggih, mereka yang paling cuan. Revenue-nya udah pasti bakal terbang. Selanjutnya ada RTX Corporation. Anggap aja ini gudang senjatanya Amerika. Mereka yang bikin rudal Tomahawk buat serangan pembuka. Mereka juga yang nyediain rudal buat sistem pertahanan Iron Dome. Yang keren, mereka ini rajin banget bagi dividen. Udah 56 tahun bro, stabil banget. Plus baru dapat kontrak darurat ratusan juta dolar. Eits, tapi jangan salah, perang zaman sekarang itu bukan cuma soal ledakan, ada juga perang digitalnya. Makanya kita perlu lihat Palantir atau PLTR. Ini software AI yang dipakai Pentagon buat nentuin target secara real time.
Satu lagi CrowdStrike, CRWD. Ini ibarat satpam sibernya. Kalau ada serangan siber, balasan ke pembangkit listrik atau bank, mereka ini yang ada di garda terdepan. Oke, cukup soal pasar US. Sekarang kita pulang kandang, kita lihat IHSG. Karena justru di saat dunia lagi kacau, ada peluang emas di bursa kita. Fokusnya kemana? Jelas, energi dan komoditas. Lihat data ini deh, gokil. Baru gosip-gosip perang aja, indeks energi kita, IDX Energi, udah loncat hampir 12% cuma dalam seminggu. Ini tandanya apa? Smart money lokal udah pada masuk. Keretanya udah mau jalan nih, jangan sampai ketinggalan. Terus saham jagoannya apa aja? Oke, catat nih. Pertama, MEDC. Harga minyak dunia naik, ya dia langsung berpesta. Kedua, ADRO. Kalau pasokan gas dunia macet, negara-negara bakal balik lagi ke batu bara. Dan ADRO ini dividennya 14%. Gila banget. Terakhir, yang klasik tapi pasti, ANTM. Kalau orang udah panik, mereka lari kemana? Ya ke emas. Oke, udah banyak banget yang kita bahas. Sekarang, kita rangkum semuanya jadi satu strategi yang jelas. Ini strategi perang total buat portofolio lo. Tujuannya bukan cuma buat survive, tapi buat menang gede dari kekacauan ini. Simpelnya ada 4 langkah. Langkah pertama, siap-siap. Pasar bakal anjlok dulu, jangan panik. Langkah kedua, buy the fear. Pasang jaring beli buat Bitcoin di area 60-62 ribu dolar. Langkah ketiga, rotasi. Pindahin sebagian modal ke saham-saham kebal perang. Di US ada LMT dan RTX. Di IHSG ada MEDC dan ADRO. Dan langkah keempat, yang terpenting, disiplin. Pasang target profit dan stop loss, jangan serakah. Intinya, seperti kata sumber riset kita, kuncinya itu bukan cuma gimana caranya selamat dari krisis, tapi gimana caranya kita manfaatin volatilitas ini buat dapetin alfa yang luar biasa. Alfa itu cuan di atas rata-rata pasar. Ini soal mengubah rasa takut jadi profit. Jadi, sekarang pertanyaannya buat lo, perang yang bakal datang ini buat lo sebuah bencana atau justru jadi peluang alfa terbesar? Dan yang paling penting, portofolio lo udah siap tempur belum? Coba, gue pengen dengar pendapat lo. Tulis di komen, kita diskusi di bawah.